Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji dan puji-pujian milik Allah Rabbul Izzati. Dialah yang kuasa menciptakan langit-langit dan bumi. Dia pula yang menata, mengatur, menguasai seluruh makhluk-makhluknya, baik yang di langit, baik yang di bumi. Karena itu, mari kita serahkan diri kita zahir batin hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, sebab kita yakin kita hidup di bumi Allah, mati pun dikubur di bumi Allah, di tanah Allah, dan kita akan pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga keimanan kita, ketakwaan kita, zahir, batin, jasmani, ruhani. Mudah-mudahan Allah jaga dengan sebaik-baiknya penjagaan, sehingga kita mati dalam keadaan pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, kesabaran kepada kita, wabil khusus menghadapi wabah pandemi yang masih belum berakhir juga. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari berbagai macam kesulitan, kepayahan, dan penyakit yang membahayakan diri kita semua. Allahumma rfa' annal bala wal waba. Semoga Allah selekasnya mengangkat wabah ini dengan sebaik-baiknya pengangkatan, dengan sebaik-baiknya penghilangan. Karena Allah yang kuasa mengadakan sesuatu, dan Dia juga kuasa menghilangkan sesuatu tanpa bekas, tanpa apapun, karena memang semua asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Arisalah TV yang sama-sama berharap dimuliakan Allah ta'ala dunia dan akhirat, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang mengenai iman. Pertama, iman yang datang. Kedua, iman yang dicari. Dan yang ketiga, iman yang diusahakan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kami untuk membahas secara konsisten dan juga secara berkelanjutan materi terkait dengan akidah ini. Karena bagaimanapun akidah merupakan dasar, akidah merupakan asal, usul, akidah juga merupakan fondasi yang menentukan amaliyah kita semua. Kalau akidahnya kuat, dasarnya kuat, insya Allah aktivitas atau amal soleh pun kuat, karena dibangun di atas akar yang kuat. Jadi sekali lagi yang ingin dibicarakan pada kesempatan kali ini, pagi ini, Jumat yang penuh berkah ini, 14 Safar 1442 Hijrah ini, terkait dengan iman yang datang, iman yang dicari,
dan iman yang diusahakan. Sebagai pembuka, izinkan saya membacakan satu ayat dari surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 23. Al-Hasyr 59 ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Al-ayah. Huwallahu, dialah Allah, alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada ilah yang layak disembah, yang berhak disembah, yang berhak dipuji, disanjung kecuali Dia, hanya Dia, Allah Jalla Jalaluh. Siapa Allah itu? Al-Malikul Quddus, Al-Malik, Raja, penguasa, Al-Quddus, yang maha suci, As-Salam, salam, kesejahteraan, keselamatan. Allah yang kuasa menciptakan keselamatan, Allah yang kuasa merubah yang tadinya tidak aman, penuh dengan kejahatan menjadi penuh dengan keselamatan. Allah kuasa menciptakan satu suasana yang penuh keselamatan, seperti surga. Ada yang bernama Darussalam, karena memang dar, kampung, negara Assalam yang penuh dengan keselamatan. Tidak ada percekcokan, tidak ada pertengkaran, tidak ada huru-hara seperti yang terjadi di dunia ini. Al-Mu'minu, Dialah Al-Mu'min. Nah, ini barangkali yang akan dibahas. Dialah Al-Mu'min. Allah itu Al-Mu'min, Al-Muhaimin, yang menjaga, Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Jabbar, yang maha perkasa, yang tidak bisa diganggu, yang tidak bisa diserang, Al-Jabbar, memaksa, Al-Mutakabbir, yang maha agung, Allah yang maha besar, yang berhak menyombongkan diri. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Para pemirsa, dari ayat tadi ada satu kata kunci yang ingin disajikan pada kesempatan kali ini adalah Al-Mu'min. Allah itu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ini asma Allah, Al-Asma'ul Husna. Ini adalah di antara nama-nama Allah yang agung, yang indah. Antara lain Al-Mu'min. Jadi Al-Mu'min itu adalah salah satu dari sekian nama-nama Allah. Makanya kita tidak mengapa dan disyariatkan untuk memohon kepada Allah selain Ya Jabbar, Ya Aziz, Ya Mu'min. Nah, panggil Allah Ya Mu'min, Ya Mu'min, Ya Mu'min. Kenapa Allah disebut Al-Mu'min? Karena Allah yang kuasa menciptakan iman. Ada Al-Mu'min Allah yang bermakna dialah Allah yang kuasa menciptakan, mengadakan iman. Dan Allah kuasa menganugerahkan, memancarkan keimanan ini kepada hamba-hambanya yang Ia kehendaki, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, jin dan manusia yang mau menyembah Allah adalah mereka yang diberi pancaran al-iman oleh Al-Mu'min, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Mu'min di sini adalah pencipta, pemilik iman yang sesungguhnya.
Begitu pemirsa. Ya, jadi al-mu'min di sini adalah Allah. Allah yang kuasa menciptakan, mengadakan iman. Nah, jadi sudah tersinggung sedikit terkait dengan judul kita pada kesempatan pagi ini, yaitu tentang iman yang datang. Nah, iman yang datang adalah iman yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ditanya dari mana sumber iman, ya dari mana lagi kalau bukan dari al-mu'min, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kekuatan, ya qawi, ya qawi, ya qawi, sebab pemilik kekuatan yang sejati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyebut al-qawi, maka secara langsung atau tidak langsung kita memohon kekuatan, al-quwwah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya qadir, kita meminta kudroh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mu'min, kita meminta iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tidak ada nasihat, bimbingan, wejangan, saran, pandangan dari yang lain, katakanlah kita hidup terpencil, bahkan kita hidup di tengah orang-orang kufar, maka untuk menguatkan iman kita, salah satu upayanya adalah ya mu'min, ya mu'min, ya mu'min, meminta keimanan pada Allah, agar Allah senantiasa memancarkan keimanan ke dalam hati kita, insya Allah. Mungkin jarang kita memanggil ya mu'min, ya mu'min. Sebab apa? Sebab ya mungkin ada juga kan manusia yang beriman disebut juga mukmin. Kok bisa sama ya? Allah al-mu'min, hamba yang soleh juga disebut al-mu'min. Nah, inilah salah satu rahasia bersatunya Allah dengan hambanya, dengan makhluknya. Nah, kemudian yang kedua adalah iman, tadi iman yang datang, kemudian iman yang dicari, dan iman yang diusahakan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang-orang yang mendapatkan iman, baik iman yang dipancarkan darinya, atau iman yang ia usahakan, atau iman yang ia cari. Kan hakikatnya kalau kita belajar, menuntut ilmu, diskusi, sharing, terus sorogan, balagan, ya, berguru, itu hakikatnya adalah mencari, ikhtiar. Jadi iman yang sifatnya ikhtiari atau kasbi, diusahakan. Nah, jika seseorang atau hamba itu sukses mendapatkan iman, maka orang ini layak mendapatkan nama gelar al-mu'min. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salah satu di antara 114 surat-surat dari Al-Quran itu dengan nama surat Al-Mu'minun. Ya, surat ke-23. Ya, di awal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan seterusnya. Nah, Allah menyebut qad aflahal mu'minun, jama' dari al-mu'min. Kalau Allah al-mu'minnya satu, al-mu'min, tidak menerima al-mu'minani, al-mu'minuna, al-mu'minina, tidak. Tapi kalau manusia atau jin yang beriman, itu al-mu'min, al-mu'minani, al-mu'minaini, al-mu'minuna, al-mu'minina. Jadi untuk Allah hanya al-mu'min, ini yang membedakan. Tapi kalau untuk manusia adalah al-mu'minun atau al-mu'minin. Jadi siapa yang menyebut manusia itu al-mu'min? Ya Allah. Allah al-mu'min karena Allah memancarkan cahaya, dan orang yang mendapatkan cahaya iman itu juga senantiasa berusaha menjaga, kemudian berikhtiar agar keimanannya tetap berada dalam hati, dalam dadanya, maka orang ini Allah beri gelar al-mu'min. Jadi merupakan kehormatan. Bayangkan pemirsa, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha agung,
Allah yang kuasa atas segala sesuatu memberikan gelar yang sama kepada hambanya yang beriman. Allah Al-Mu'min, manusia yang punya iman, dan dari imannya mendorong segala amal soleh, maka orang itu pun disebut Al-Mu'min. Ini merupakan kehormatan. Cuma bedanya tadi, Al-Mu'min bagi Allah adalah yang kuasa menciptakan iman. Kalau manusia adalah pihak yang menerima iman. Dan iman itu kalau tidak diikat, bisa lepas. Apalagi dalam kondisi, katakanlah, setiap tahun kalau menghadapi akhir September, awal Oktober, itu biasanya temanya adalah PKI. PKI posting PKI, itu PKI. Itu di mana-mana grup teh. Grup nasihat ieu PKI usina, grup ieu PKI, grup organisasi PKI usina teh. Gitu, dan menang Kopas teh ya. Nah, bukan tidak boleh. Tapi ya harus tahu lah, kalau memang bukan tempatnya, ulah segala diposting ke natunya. Ya ini mah sekedar tata tertib atau etika menggunakan media sosial supaya tapi omongan lah gitu. Kita mengurangi pi omongan. Teu ngomong wae dicarekan. Oke, ayo nelpon. Mangga sekedap puntennya nuju siaran. Para pemirsa yang sama-sama berharap dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menyebut dirinya sebagai pencipta Al-Mu'min. Allah menciptakan Al-Mu'min. Dan manusia yang dapat iman itu juga disebut Al-Mu'min. Cuma beda posisinya. Beda posisinya juga beda segalanya. Beda. Ayo nelpon jadi kagok. Ya, pemirsa yang budiman, saya lanjutkan kembali bahwa orang-orang yang dapat iman, hadiah, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menjaganya, memeliharanya, bahkan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama, maka mereka disebut Al-Mu'min. Walaupun sama-sama mukmin antara Allah dan hamba, tapi jelas ini hanya namanya saja yang bersatu. Sebab dalam banyak hal jelas sangat berbeda. Jadi punya kesamaannya hanya nama saja. Seperti Ar-Rahman. Ada orang kan namanya Rahman. Ya Rahman, ya Rahman, sama namanya. Hanya bersatu dalam namanya saja, tidak bersatu dalam zatnya dan hal lain. Tidak manunggaling kaula Gusti, sebab Allah dan hamba itu jauh berbeda. Kemudian dari kalangan jin, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggambarkan kepada kita bahwa dari kalangan jin pun ada yang beriman. Namun Allah menyebutnya Al-Muslimun. Al-Muslimun dan Al-Mu'minun ini adalah satu, demikian qaul ulama. Jadi beberapa ulama menyatakan bahwa antara Al-Mu'minun Al-Muslimun itu sebenarnya sama saja. Sebab iman tanpa Islam apa? Kemudian Islam tanpa iman juga apa? Nanti insya Allah dalam penutup saya akan sampaikan terkait dengan pernyataan-pernyataan terkait dengan bahwa Al-Muslimun dan Al-Mu'minun ini pada hakikatnya sama. Nah, dari kalangan jin pun Allah menggambarkan wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada. Dan sungguh dari kami ada jin-jin yang Islam. Dan dari kami pun, dari kalangan kami pun, ini menurut Allah, dan ini merupakan redaksi atau ucapan dari jin,
di antara kami pun ada yang menyimpang. Dari kalangan jin pun ada yang patuh, ada yang taat, ada yang beriman, ada juga yang kufur, yang kafir. Faman aslama, barang siapa yang berserah diri, yang Islam, faulaika taharraw syada, maka itu adalah pilihan mereka. Jadi mereka memilih jalan, merupakan hasil ikhtiar. Jadi jin oge insya Allah. Mereka yang beriman adalah mereka-mereka yang dapat iman dari Allah. Dan mereka yang senantiasa berusaha menjaga keimanannya, itu sama seperti manusia, menjaga, ngintip-ngintip, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh manusia. Allahu Akbar. Ya, kita tidak usah terlalu dalam membahas jin ini. Kita hanya menyatakan bahwa makhluk hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki mendapatkan pancaran iman dari al-mu'min, tidak hanya kalangan manusia, dari kalangan jin pun sama. Mereka dengan izin Allah akan mendapatkan iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas ya posisinya para pemirsa. Jadi al-iman itu adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat batin, tidak kasat, tapi kita harus akui keberadaannya. Jangan sampai kemudian iman ini produk manusia. Ini bahaya, gegabah ini. Jadi kalaulah, makanya ada pertanyaan, sekiranya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu disimpan di satu tempat, di salah satu penjuru bumi ini, di mana saja terserah Allah, maka Allah kuasa mendatangkan iman kepadanya. Dan dengan iman itu dia akan mengimani kepada Allah dan mengimani apa yang datang dari Allah. Ini fitrah, tidak bisa dirubah. Jadi Allah kuasa menciptakan manusia dan Allah kuasa mendatangkan iman kepadanya. Jadi jangan pernah berpikir kalau manusia disimpan di hutan, kemudian di pesisir atau di tempat yang tandus, yang jauh dari hiruk pikuk kegiatan aktivitas kemasyarakatan, jangan punya pikiran, wah kayaknya mereka tidak akan pernah memiliki agama. Jangan pernah. Sebab yang kuasa mendatangkan agama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang kuasa menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan iman, Allah mendatangkan iman kepada siapa yang dia kehendaki. Tidak hanya kalangan manusia, kalangan jin pun sama. Dengan izinnya, dengan kudrohnya Allah pancarkan iman itu. Iya, menurut kita jin tidak terlihat, tidak nampak, namanya juga jin. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mudah bagi Allah memancarkan cahaya kepada dada-dada, hati-hati kalangan jin. Allahu Akbar, itu urusan Allah. Dan kita hanya mengimani saja. Nah, dari uraian ini, para pemirsa yang budiman, kita mendapatkan penjelasan bahwa iman itu memiliki dua sisi. Iman itu memiliki jihatani, dua aspek. Yang pertama adalah al-awalu, ini sesuai dengan penjelasan Nidol Alih ya, yang memberikan syarah fikih akbar Imam Abu Hanifah, dan bukunya ini diberi judul Badrul Anwar, syarah kitab fikih akbar. Nah, beliau menyatakan bahwa, pemberi syarah ini menyatakan bahwa yang dimaksud dua jihad atau dua sisi ini, al-awal, yang pertama adalah hidayatullahi ta'ala, hidayah Allah, hidayatullahi ta'ala, hidayah Allah, wa taufiquhu, dan taufiknya lil abdi kepada hambanya, wa huwa fi'luhu subhanahu, dan ini merupakan perbuatan Allah. Jadi iman itu adalah perbuatan Allah. Allah yang kuasa menciptakan, yang mengadakan,
Dan Allah kuasa mentransfer, memancarkan iman yang merupakan ciptaannya yang maha luar biasa. Jadi jangan dikira ciptaan Allah yang canggih itu hanyalah bersifat materi. Jangan dikira. Misalnya tentang alam semesta, ya. Kemudian makhluk-makhluk yang kecil, makhluk-makhluk yang transparan, atau mungkin yang sedang tren sekarang ini adalah virus. Itu kan ciptaan Allah hakikatnya. Nah, di balik ciptaan-ciptaan Allah yang kasat mata, baik yang besar, yang makro maupun yang mikro, kecil sampai terkecil sekalipun, maka ada satu ciptaan Allah yang agung, dahsyat, luar biasa, adalah al-iman. Iman. Bayangkan kalau Allah Al-Mu'min menghendaki memancarkan iman kepada seorang hamba, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman seseorang. Innallaha la yudhi'u imanahu. Bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan keimanan seseorang. Iya, karena iman itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebayangkan? Nah, jadi ada yang berpendapat bahwa iman ini, iman yang merupakan perbuatan dan pekerjaan Allah, adalah hidayatullahi wa taufiquhu. Hidayah Allah dan taufiknya. Hidayah petunjuk, taufik adalah kemudahan seseorang untuk melakukan kebaikan. Iya, kenapa kita jujur, kenapa kita tidak berbohong, kenapa kita tidak berani mencuri, kenapa tidak berzina, kenapa tidak mau bertengkar, kenapa taat, kenapa patuh, kenapa tidak mau melanggar aturan, karena dia mendapatkan hidayah. Dan kemudian dia dengan mudah melakukannya, dengan mudah meninggalkan larangannya, maka dia mendapatkan taufik. Jadi hidayah dan taufik adalah iman. Begitu menurut penjelasan penulis kitab Al-Badrul Anwar ini. Mudah difahami, mudah difahami. Insya Allah. Jadi iman itu adalah perbuatan Allah. Dan iman perbuatan Allah itu adalah hidayatullahi ta'ala wa taufiquhu lil abdi wa huwa fi'luhu subhanah. Dan inilah yang dimaksud dengan iman yang datang. May yahdihillah fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah berikan iman kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ataupun sahabat-sahabat lain yang awalnya diduga, ia mah mau kabawa, ia mah mau kaajak, ia mah mau bisa diislamkan, tapi ternyata dengan mudah dia menjadi seorang mu'alaf, bahkan menjadi tokoh yang besar, yang kebaikannya dikenang hingga hari ini, dan mungkin hingga akhir zaman. Luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi para pemirsa yang budiman, yang sama-sama berharap dimuliakan Allah, berharap diberikan iman oleh Allah, ya, diberi tambahan oleh Allah, insya Allah. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi ciri seseorang itu dapat keimanan dari Allah, dia diberikan ketenangan, sakinah, tenang. Dia menghadapi musibah, dia tenang, tidak panik, tidak kalut, tidak cemas, tidak galau, karena dia yakin bahwa ini semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah secara berangsur-angsur, iman ini nanti akan menjadikan kekuatan yang luar biasa. Iman yang terus terpupuk, kemudian terus bertambah seiring dengan perjalanan spiritualitasnya. Dengan ilmu dia akan menjadi yakin, dan dengan kemantapan dia akan menjadi ma'rifah. Kenal. Dia akan merasakan, oh ini dari Allah, oh ini ujian dari Allah. Kenapa kita harus risau? Kenapa kita harus gundah gulana? Terima saja dengan lapang, dengan ridho. Jangan hanya ridho karena kebaikannya. Jangan hanya ridho karena Allah memberikan sesuatu yang kita sukai, yang kita senangi.
Tapi kita juga harus ridho ketika menerima sesuatu yang kita tidak senang menghadapinya. Nah, itulah ma'rifah. Iya, ma'rifah. Itu karena terjadi pemupukan terus iman kita. Iman kita dijaga oleh diri kita sendiri, kemudian Allah tambahkan. Allah tambahkan keimanan, hidayah, dan taufik. Kemudian kita pun sama menjaga, memelihara dengan cara banyak beramal soleh. Maka insya Allah pada gilirannya kita akan ma'rifah. Kita akan banyak tahu tentang urusan-urusan yang spiritualitas, urusan-urusan yang batin, urusan-urusan yang tidak nampak. Begitu. Itu yang pertama, sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua adalah atsaniyatu tasdiqul abdi wa iqraruhu. Tasdiq. Nah, tasdik itu kan pembenaran dengan hati. Dibenerkeun ku hate. Kan orang ge lamun ngobrol geuningan. Jeung salaki, jeung pamajikan, jeung anak, jeung tatangga, jeung baraya, jeung dulur, sama siapa saja. Kan ngomong gini, nerangkeun sesuatu. Nah, hati kita membenarkan. Percayalah si eta mah. Tapi itu diomongkeun. Dina hati percayalah. Percayalah. Nah, ketika hati kita menyatakan kepercayaan atas apa yang ia omongkan, maka itulah tasdik, pembenaran. Nah, maksud di sini adalah membenarkan Allah dan membenarkan apa yang datang dari Allah. Maka itulah tasdiqul abdi. Dan tasdiqul abdi ini adalah merupakan perbuatan hamba. Wa iqraruhu, dan pengikrarannya. Jadi khusus mengimani Allah, jangan sampai di hati saja saya beriman pada Allah. Tapi harus diikuti, disertai dengan lisan. Saya beriman pada Allah. Jadi jangan hanya di hati. Hati juga kan ngomong. Hati ngomong. Nah, yang ngomong jangan sampai hati doang, tapi juga harus diikuti, disertai dengan omongan lisan. Gitu. Ya. Wa huwa fi'lul abdi, dan ini adalah perbuatan hamba. Tasdiqul abdi wa iqraruhu, pembenaran seorang hamba dan pengikrarannya. Dan ini adalah merupakan perbuatan hamba. Mana'u dzalika lidzalika, mereka menahannya hal ini untuk itu. Ya. Jadi ada orang yang memang menghalangi. Nah, orang-orang yang menghalangi itu, ya, yang dihalangi adalah supaya tidak percaya kepada Allah. Kan sekarang sedang tren. Ya. Masjid dirusak. Ya, walaupun tidak banyak. Tapi cukup heboh kan. Masjid dirusak 1-2, tapi menjadi viral, tersebar. Bahkan seluruh pemilik handphone tidak ada yang luput satupun. Semua menerima broadcast itu. Dahsyat luar biasa. Ya, inilah informasi. Tekudu loba-loba nu diruksak mah 1, 2, 3, tapi satu masjid dirusak itu bisa melukai seluruh umat Islam. Inilah dahsyatnya informasi. Dan isinya adalah takdzib, pendustaan kepada Allah. Itu juga merupakan perbuatan hamba. Perbuatan manusia dalam hal ini. Mereka mendustakan Allah, mereka mendustakan apa yang datang dari Allah, termasuk agama. Makanya mereka tidak ridho. Kita diajarkan oleh Nabi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billah, ridho saya teh Allah sebagai Tuhanku, dan juga Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, utusan Tuhanku. Masya Allah. Ini ikrar-ikrar ini adalah merupakan salah satu upaya agar tasdik itu tetap terjaga. Bayangkan kalau kita sudah ngegiclek yang tadinya tasdik, kan tasdik itu ya katakanlah kutub positifnya. Kutub negatifnya adalah takdzib. Nah, tasdik takdzib ini terus bergelut, apalagi dengan kondisi ekonomi yang kian terpuruk. Manusia ketika dihimpit dengan kefakiran, kemiskinan, itu
amat sangat terbuka dia akan masuk ke gerbang kekufuran. Naudzubillah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari kefakiran dan kekufuran. Karena kefakiran ini bisa membuka kepada kekufuran. Nah, kecuali orang-orang yang mendapatkan pancaran iman yang dahsyat, yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'min. Allah penjaga pencipta al-Mu'min itu kalau menjaga iman kita, walaupun dibakar, walaupun dijemur, walaupun ditidurkan dalam keadaan bertelanjang di tengah terik matahari, di atas batu yang panas, tapi kalau Allah jaga keimanannya, maka iman itu tidak akan pernah pudar dalam hatinya. Ya, jadi yang kedua adalah iman yang merupakan perbuatan hamba. Iman yang merupakan perbuatan hamba adalah tasdiqul abdi wa iqraruhu. Dan ini merupakan perbuatan hamba. Jadi iman ada dua, ada iman lillahi untuk Allah, ada iman lil abdi untuk manusia atau jin. Tapi ya kita bicara manusia saja, untuk manusia. Nah, iman dari Allah adalah hidayah dan taufik. Sedangkan iman yang merupakan perbuatan hamba adalah tasdik. Makanya definisi iman dikenal dengan tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Itu yang paling populer di kalangan jumhur. Ya, pelajaran kita. Jadi yang maksud dengan iman itu adalah tasdikun, hati membenarkan, lisan mengucapkan, dan seluruh anggota badan melakukan, mengerjakan. Itu yang dimaksud dengan iman. Walaupun iman itu sendiri ya tasdik gitu, tasdik. Intinya iman itu tasdik. Nah, karena itu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari apa yang tadi saya sampaikan ada beberapa natijah, antara lain jika Allah kuasa menciptakan iman, maka Allah menyebut dirinya Al-Mu'min. Jadi kenapa Allah disebut Al-Mu'min? Karena dirinya, zatnya kuasa menciptakan iman. Dan iman bagi Allah itu adalah Al-Qadim. Iya. Jadi adanya iman sejak Allah ada. Adanya iman sejak Allah ada. Dan kita tidak usah memikirkan kapan adanya. Pokoknya iman itu ada ketika Allah ada. Jadi Allah kuasa menciptakan iman, karena itulah disebut Al-Mu'min. Yang kedua, dan manusia melakukan perbuatan yang dikategorikan iman, maka Allah pun menyebut dirinya mukmin. Bukan manusia yang menyebut mukmin, tapi Allah. Allah yang menyebut mukmin. Allah menyebutnya dirinya mukmin adalah dirinya. Dan manusia yang berusaha mengimani apa yang harus diimani oleh manusia atas dasar perintah Allah, karena itulah dia mendapatkan gelar Al-Mu'min dari Allah. Dan disinilah letak manunggalingnya antara manusia dengan Allah dalam hal nama, bukan dalam zatnya, tapi dalam hal nama. Allah Al-Mu'min dan manusia Al-Mu'min. Tapi Al-Mu'min bagi Allah adalah hidayah dan taufik, sedangkan mukmin bagi manusia adalah tasdik, perbuatan pembenaran hati atas apa yang harus diimani Allah dan apa-apa yang datang darinya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, iman apa? Iman yang seperti apa? Iman yang dikatakan ajeng. Apa yang menjadi tolok ukur, apa yang menjadi ukuran iman seseorang itu ajeng, tegak. Nah, yang namanya ajeng, tegak, tentu harus ada tiang. Ya. Makanya beberapa ulama menyatakan bahwa iman itu punya tiang. Iman itu punya tiang. Iman teh aya tihangna.
Rukun Islam aya tihangna, ada tiangnya. Rukun iman juga ada tiangnya, rukunnya. Nah sekarang iman itu juga ada tiangnya, dan tiangnya itu dua. Kata penulis buku ini, anna lil imani ruknaini ala sahih. Dan iman itu memiliki dua rukun, dua tiang. Yang pertama, tiang yang pertama adalah merupakan tiang al-aslu, tiang yang pokok, yang harus ada. Sedangkan tiang yang kedua ini tergantung situasi. Maksudnya begini, yang pertama, tiang yang pertama dari iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi. At-tasdiqu bil qalbi, pembenaran dengan hati. Membenarkan Allah itu dengan hati. Membenarkan apa yang datang dari Allah itu dengan hati. Katakanlah membenarkan rukun iman yang 6 itu dengan hati. At-tasdiqu bil qalbi ma'al id'ani, disertai dengan kepatuhan dan ketaatan. Jadi artinya percuma seseorang itu mengimani rukun iman yang 6 tapi tidak disertai dengan id'an, ketaatan. Teh hartina. Iya, seperti juga kita memilih pemimpin. Kita memilih pemimpin. Ketika pimpinan itu dengan proses apapun terpilih, maka kewajiban kita adalah mentaati. Kalau kemudian kita tidak mentaati, berarti kita tidak tasdik, tidak membenarkan. Nggak boleh. Iya. Rek licik, rek kumaha, ya kita wajib mengakui. Kena mau jadi naon gitunya. Mau jadi matak lah, insya Allah. Malah katakanlah kita mendapatkan pemimpin yang bukan sesuai dengan pilihan kita. Iya, banyak daerah-daerah yang sekarang akan menyelenggarakan pilkada. Silahkan lakukan pilkada itu. Tapi tentu saja dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah disepakati. Insya Allah, dengan tawakal ala Allah, kita akan bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Insya Allah. Saya percaya itu. Iya. Saya percaya. Asal meminta pertolongan pada Allah. Hati-hati, teliti, insya Allah. Menang tidak menang, sesuai dengan tidak sesuai dengan hati nurani kita, maka kita wajib mentaatinya. Jadi kalau kemudian kita memilih tapi tidak siap untuk menerima siapa yang menjadi pemimpinnya, berarti nyetong milih we sakaliannya. Tapi bukan berarti saya ngajak golput, tidak. Ini mah tanggung. Namun orang sepakat, sudah sepakat ingin mengikuti proses yang berlaku, ya wayahna cek orang Sunda. Kalau misalnya pilihan kita ini nomor 1, ternyata yang menang adalah nomor 3, misalnya, bukan berarti kita tidak boleh tidak taat kepada pemimpin, enggak. Nah begitu, ini hanya ilustrasi saja. Nah begitupun tiang iman yang pertama ini adalah at-tasdiqu bil qalbi mal id'an, membenarkan dengan hati disertai dengan kepatuhan dan ketaatan. Wa huwa ruknul asli, dan ini adalah rukun yang pokok, yang utama. Wa hadza ruknu la yaqbalu suquta bihalin, dan rukun yang pertama ini tidak menerima toleransi untuk meninggalkannya. Tidak ada alasan. Seorang yang sudah menyatakan ingin beriman pada Allah, tidak ada alasan baginya untuk tidak memiliki rukun yang utama ini. Jadi at-tasdiqu bil qalbi mal idzan, ini wajib mutlak. Siapapun itu, siapapun harus gitu. Kemudian yang kedua adalah al-iqraru bil lisani ma'al qudrati alaihi. Nah, tiang yang kedua adalah ikrar bil lisan, mengikrarkan dengan lisan ma'al qudrati alaihi, jika punya kemampuan. Sebab orang yang tidak punya kemampuan mah tidak. Orang yang tidak bisa bicara, ya, yang bisu, kemudian orang yang tidak bisa menggerakkan tubuhnya, ya, atau bisa ungguk-ungguk acan. Tapi kalau dia diberikan akal, kan mukallaf itu, orang yang diberikan taklif itu kan
Pertama, dia muslim, yang kedua muslim, muslimah, yang ketiga itu baligh, yang ketiga adalah akil, berpikir. Jadi kalau akalnya waras, akalnya tidak tidak ada masalah, ya, tapi tubuhnya bermasalah, maka tiang yang kedua ini adalah merupakan al-iqraru bilisan ma'al qudrati alaihi, disertai dengan kemampuan untuk mengucapkannya. Atau misalnya nu balelo geningan siga dina ieu masih mang adengnya sok dihareureuyaan tah dina media sosial si mang adeng dihareureuyaan gitu kan. Nah, ikrar seperti dia ini ya kita harus mendapatkan toleransi untuk orang-orang yang kemampuan berbicaranya amat sangat terbatas. Maka untuk yang kedua ini wahwa ruknun zaid. Ini hanya rukun tambahan. Rukun pokoknya, tiang pokoknya adalah at-tasdiqu bil qalbi ma'al id'an. Sedangkan yang kedua adalah al-iqraru bil lisan ma'al qudrati alaihi wa huwa ruknun zaid. Hanya tiang tambahan saja. Tiang tambahan saja. Ya, yang satu kalau sudah dengan hati kuat itu, kuat. Fa innahu yaqbalu suqata bil uzri. Dan untuk yang kedua ini menerima toleransi, menerima kelonggaran. Jika yang bersangkutan memang ada uzur, tidak mampu, tidak bisa ngomong, kemudian ya macam-macam lah. Apakah karena stroke, karena apa saja kecelakaan sehingga tidak bisa bicara. Nah ini kan juga uzur. Jadi tiang pokoknya adalah at-tasdiqu bil qalbi ma'al idzan. Sedangkan iqrar bil lisan itu alal qudrah ma'al qudrah alaihi itu adalah ruknun zaid, tiang tambahan saja. Dan nanti dari sini akan mempengaruhi, ada juga orang yang begini, ada juga orang yang pertama dia beriman pada Allah, beriman apa yang datang dari Allah, tapi dia tidak mampu mengucapkan karena keterbatasan. Ada orang yang bisa ngomong tapi grogi, gemper, atau misalnya gagap, ngomong hese, padahal bisa ngomong, Nah maka muncul pertanyaan dari ahli ilmu, orang beriman yang bisa ikrar, bahkan lebih jauh bisa berargumentasi, istidlal, menyampaikan argumentasi, menyampaikan hujah, menyampaikan dalil, ini adalah mukmin yang sempurna. Ya, jadi kalau kita mukmin, insya Allah ya kita ini beriman, kemudian kita mampu menyampaikan alasan-alasan, argumentasi, atau dimintai penjelasan oleh orang-orang yang baru belajar, atau dari orang-orang yang beda akidah dengan kita. Kita ditanya kenapa begini akidah kamu, kenapa begitu, kita jawab. Nah ini adalah iman yang ideal, iman yang sempurna, karena dia mampu mengajukan dalil-dalil atau argumentasi. Ya, kemudian ada orang yang nggak bisa ngomong, nggak bisa berhujah, padahal dia bisa ngomong. Nah maka orang yang seperti ini disebut mukmin muqallid. Jadi muqallid itu tidak hanya dalam urusan fikih, dalam urusan akidah pun sama. Dia mukmin tapi dia tidak bisa mengajukan hujah, mengajukan argumentasi, maka orang seperti ini disebut mukmin muqallid. Bagaimana statusnya? Nah ini yang agak berat ini para pemirsa, karena dalam literatur yang saya baca, antara lain adalah menurut kitab ini dinyatakan Imam Abu Hanifah, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, Al-Auza'i, dan juga mayoritas fuqaha dan juga ahlul hadis, mereka punya pandangan bahwa orang yang dia tidak bisa berargumen kalau ditanya dan tidak bisa menjelaskan tentang iman atau apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, orang itu bisa ngajelaskan iman, maka kedudukannya adalah sahha imanuhu, imannya sah, walakin asim bitarkil istidlal, tapi dia berdosa karena dia tidak bisa
menyampaikan argumentasi atau meninggalkan argumentasi. Nah, mana iman ke Allah? Iman saya mah. Jadi nggak bisa menjawab. Sedangkan padahal kita ini harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh siapapun. Nah, begitu para pemirsa, hampir 1 jam kita sudah membahas tentang iman. Iman yang datang dari mana? Laras dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu iman di sini adalah iman yang datang dari Allah. Namanya hidayah dan taufik. Dan dengan ini Allah pun memberikan nama untuk dirinya adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min. Yaitu, kemudian ada juga iman yang dicari. Iman yang dicari adalah iman yang memang diusahakan. Iman yang dicari, iman yang diusahakan, ya, dengan ilmu, dengan ibadah, dengan adanya interaksi antara dialektika, ya. Seperti sekarang kan narasi-narasi yang sedang berkembang di media sosial, di televisi. Kalau media cetak maya barangkali kita sudah jarang-jarang ya membeli koran, membeli apapun. Kebanyakan kita mendapatkan informasi dari handphone. Nah, ini terjadi pergulatan sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kondisinya. Ya, yang menunjukkan bahwa iman itu datang dari Allah, dan orang-orang yang istiqomah senantiasa agar menjadi hamba Allah, mereka adalah orang-orang yang oleh Allah diberi nama Al-Mu'min. Jadi Al-Mu'min itu bukan penamaan dari Muhammad SAW, kemudian dari orang-orang hamba-hamba yang soleh, dari wali Allah, atau dari kalangan awam seperti kita. Tidak. Tapi nama Al-Mu'min itu adalah anugerah, hadiah teragung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman merupakan perkara yang agung, tidak mengalahkan ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Bahkan seandainya langit, bumi, dan seluruh isinya, Allah hanya menciptakan itu, dan Allah tidak menghadiahkan iman kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, entah apa jadinya alam semesta dan jagat raya ini. Ya, barangkali itu mudah-mudahan bisa ditangkap, bisa dicermati, dan saya akan berusaha kayaknya melihat barangkali ada pertanyaan ini. Ya, patarosan ke sekedap. Silahkan para pemirsa yang budiman, kalau ingin mengajukan pertanyaan, silahkan, saya tunggu pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa saya jawab. Ya, kalau tidak ada, saya sapa saja. Yang pertama, Ibu Imas Julaiha, hatur nuhun Ibu yang senantiasa menyimak. Kemudian Kang Andris Nugraha, Teh Yulia Rahmi di Cipadung, kemudian juga Teh Ela Masfufah Kalimantan Selatan, Masya Allah, sampai juga ya. Kemudian Ibu Lilis Kiara Condong, kemudian Teh Teti, syukron, sami-sami, barakallahu fikum, sami-sami wa barokafi. Kemudian juga Ratu Yati Rodiati. Nah, ini ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana dengan orang yang mudah berbuat kebaikan tapi tidak didasari keimanan? Syukron. Nah, ini bahaya. Orang yang dengan mudah melakukan kebaikan tapi tanpa iman, ini bahaya. Bahaya. Sekaligus saja saya sampaikan, ya, ini merupakan statement ini. Saya juga berargumen dengan argumen para ulama, tidak berargumen dengan argumen saya sendiri. Qala al-Imamul A'zam radhiyallahu an, Imam Abu Hanifah berpendapat, la yakunu imanun bila Islam. Tidak ada iman tanpa Islam.
wala yujadu Islam bila iman, dan juga tidak ada Islam tanpa iman. Fahuma kadzohri ma'al baton, seperti zahir dan batin. Jadi ibadah itu, perbuatan atau amal soleh itu harus zahir batin. Zahir saja nggak ada batin, oh bahaya. Harus ada yang sesuatu yang tersembunyi. Innamal a'malu bin niat. Niat itu tersembunyi. Jadi kalau seseorang melakukan kebaikan, dia hanya dapat kebaikan ya secara muamalah saja, secara manusiawi saja, sebagai makhluk saja. Sedangkan kalau di hatinya tidak ada apa-apa, ya kenapa kamu melakukan kebaikan? Ya hayang weh. Nah berarti ini adalah satu perbuatan yang kropos karena tidak didasari dengan iman. Karena iman itu energi yang luar biasa. Innalladzina amanu wa amilus solihati. Nah, jadi Allah senantiasa menyebut iman itu dengan amal soleh. Amal soleh harus dengan hati, hati juga harus menimbulkan amal soleh. Kemudian pendapat yang lain misalnya, wa qala al-imamu as-Sabuni, al-imanu wal islamu wahidun indana. Jadi iman dan Islam itu satu, nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau melakukan kebaikan adalah Islam, nah hatinya itu adalah iman, ya. Jadi harus hati, harus batin dan dohir. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya, kan gitu di nalago. Iya, jangan hanya raga saja tanpa disertai dengan batin. Ya, itu barangkali yang bisa disampaikan Ibu Ratu, ya, Ibu Ratu Yati Rodiati. Kemudian Ibu Nur Rahmati, alhamdulillah. Lalu Pak Apip Saripudin, Ibu tiasa menyimak, hatur nuhun. Pak Apip, Ida Rosida Bogor tiasa nyimak, alhamdulillah Ibu. Kemudian Han Hanifah Mangkubumi tadi mana? Buat atau Mangkubumi mah di Tasiknya. Alhamdulillah. Kemudian Kang Yusuf Asep, alhamdulillah hadir. Kemudian Ami Bandung menyimak. Kemudian Deden itu saha? Deden naon itu? Ciganitri hadir, alhamdulillah. Cikampek alhamdulillah. Jadi hatur nuhun kepada seluruh penyimak Risalah TV dimanapun berada. Jadi penting sekali untuk senantiasa membangun akidah kita ini dengan ilmu. Ya, nasihat kan. Jadi penting. Nasihat itu ibarat ibarat penambal pakaian. Jadi kalau kain kita sobek maka ditambal. Nah, nasihat-nasihat itu seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berkesan dan berkenan, dan saya memohon maaf atas segala kekurangan. Sebagai penutup para pemirsa, bahwa ketika kita mengikrarkan, nah ini unik juga nih sebenarnya, ini hanya tambahan saja. Ketika at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan, nah iqrar, dalam iqrar ini ternyata juga ada persoalan-persoalan ilmiah yang menarik. Antara lain adalah apakah harus ditambahi dengan asyhadu, a'lamu, syahidtu dan sebagainya. Saya bersaksi an la ilaha illallah, atau cukup dengan la ilaha illallah. Nah, karena itu ada beberapa penulis yang menyimpulkan bahwa tidak mengapa kita dalam hal ikrar tidak menyatakan saya, seperti tadi raditu billahi robba wa bil islami dina. Nah, raditu itu ya hanya bimbingan saja, sebab yang pokoknya adalah la ilaha illallah, ya. Kalaupun tidak menggunakan kata-kata a'lamu asyhadu, itu insya Allah, karena dalam hadis dinyatakan umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Dalam hadis, sesungguhnya aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Tidak mengatakan sampai mereka mengatakan asyhadu alla ilaha, enggak dugikan kadinya, cukup dengan la ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi karena itu mengucapkan kata-kata asyhadu itu ya bisa disebutkan, bisa juga tidak. Tapi kalau untuk seseorang yang masuk Islam, nah itu mah harus asyhadu an la ilaha illallah. Tidak boleh la ilaha illallah saja. Harus ada asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ini hanya poin tambahan saja. Para pemirsa yang budiman, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau ada saya akan coba buka ya. Bentar, ada pertanyaan katanya nih. Oh tuh ya. Oke, sekedar. Ya, demikianlah para pemirsa yang sama-sama berharap dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi membahas iman itu tidak akan lepas dari kebersamaannya dengan Islam. Karena kata Imam Abu Hanifah, la yakunu imanun bila islamin wala yujadu islamun bila imanin fahuma kadzohri ma'al baton. Jadi tidak ada iman tanpa Islam dan tidak ada Islam tanpa iman. Dan Islam tidak akan berwujud tanpa adanya iman. Jadi penting sekali. Dan keduanya itu seperti zahir bersama batin. Bayangkan kalau kita ini hanya zahir saja. Iya, kan masa pandemi ini justru yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah masalah batin. Kalau batinnya tidak kuat, itu akan berujung kepada sesuatu yang fatal bagi setiap individu. Kemudian Imam Abu Al-Yusri Al-Bazdawi juga berkata, qala ahlus sunnah. Menurut beliau, ahlus sunnah berkata, al-imanu la yanfasilu anil Islam. Iman tidak bisa dipisahkan dari iman. Wal islamu anil iman. Dan Islam pun tidak bisa dipisahkan dari iman. Jadi kalau Allah yang memancarkan iman kepada hambanya, itu pada hakikatnya memancarkan Islam juga. Karena kalau hanya memancarkan iman saja toh, hanya dalam hati saja, tapi tidak lebih melakukan Islam, itu juga percuma. Jadi tidak bisa dipisahkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Atas segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di Jum'ah yang akan datang kita bisa bersua kembali, atau mungkin di event-event lain yang bisa mempertemukan kita. Dan insya Allah ini adalah merupakan ikhtiar bagi kita semua untuk saling kuat menguatkan watawasobil haq watawasobisob, dan juga kita insya Allah selamanya akan senantiasa diikat dengan akidah yang lurus, yang benar, yang sahih menurut panduan-panduan dari ulama-ulama kita terdahulu. Sekian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.